Jangan ingat tuh dengan sikap apa? Dia bisa jawab sikap.
Kita kan di start dulu Kak. Dinyalain lagi. Kayaknya jangan deh, kok kita jangan sini. Mana Lek? Tapi ngomong kali. Ini suara itu. Suara kipas ya Mas? Gitu kenapa proyektor kelas? Kalau kita ngambek kan ini. Waduh. Ini punya itu. Dia 50%. Sudah tiba-tiba ngegas gitu. Lagi awalnya gini. Yang penting mah ini biar kelihatan. Selamat siang teman-teman. Oke, jadi sebelum mulai nih, izin kita buat kenalin dulu kali ya. Jadi kan ada nih pepatah yang bilang kalau gak kenal maka gue mulai dulu dari Kak. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fatir, panggil aja Fatir. Salam kenal semuanya. Coba halo Kak Fatir gitu. Oke, selanjutnya nama aku Aurin Salma, biasa dipanggil Aurin. Oke, selanjutnya ada aku Sofia Rizky Amalia, biasa dipanggil Sofi. Oke, selanjutnya saya Mas Burja, bisa dipanggil Agung. Selanjutnya saya Prastio Bagas, bisa dipanggil Tio. Saya Salwa biasa dipanggil Awak. Oke, mungkin karena kita juga kehalang waktu juga, jadi kita boleh mulai aja ya teman-teman ya. Tapi tolong materinya diperhatikan karena nanti di tengah-tengah kita ada games yang ada hadiahnya. Oke, siap. Tapi hadiahnya jangan banyak ya soalnya. Bukan iPhone, bukan iPhone. Iya, bukan. Jadi mulai enggak aja ya. Kak. Oke. Sebelum masuk ke sini, teman-teman tahu nggak nih kita dari mana? Kira-kira di sini ada yang mau gak sih masuk IPB nanti? Iya. Iya dipanggil setia. Kalau gue tahu udah ada plan gitu gak mau masuk Ada. Oke, gak apa-apa kalau dulu. Aku mau ngejelasin sedikit dulu deh. Sedikit dulu tentang IPB-nya. Jadi kakak-kakak yang di depan sini sebenarnya itu kita tuh dari sekolah vokasi. Jadi bukan dari fakultas tapi kita dari sekolah, karena IPB sendiri itu punya 9 fakultas dan 4 sekolah. Fakultas yang pertama IPB University itu dulu itu belum namanya itu belum university, karena IPB itu kan depannya institut ya. Jadi institut itu satu rumpun yang sama, jadi membahas tentang pertanian. Tapi karena sekarang kayak kita nih udah ada komunikasi dan udah ada kedokteran, terus udah ada mau hukum nanti, jadi berubah jadi university. Di IPB sendiri itu fakultasnya itu yang pertama itu ada Fakultas Pertanian, terus Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, terus ada Fakultas Peternakan,
jurusan paling banyak itu di sekolah vokasi, alias di fakultas kita, sekolah kita. Nah, next. Lanjut, di sini aku mau ngejelasin tentang prodi kita nih, yang namanya Komunikasi Digital dan Media. Nah, jadi program studi Komunikasi Digital dan Media ini adalah program studi sarjana terapan yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan unggul, profesional, berwawasan global, dan berkarakter teknososio-entrepreneurial. Nah, di bidang komunikasi ini juga tuh nanti bidang apa? Ya bidang lainnya itu kayak kalau teman-teman di sini suka main film atau suka jadi apa ya? Fotografer, videografer, pokoknya produksi, tim produksi itu bisa banget masuk ke prodi kita gitu. Nah, buat ini deh, buat jalur masuknya dulu nih, aku mau jelasin dulu tadi kelewatan. Jalur masuk IPB itu ada 4. Kayak umumnya aja sih, ada SNBP, SNBT, SM itu seleksi mandiri, dan ada aplikasi inti. Di sini ada yang punya OSIS gak nih? Ada OSIS di sini. Saya kira OSIS ada di sini nggak? Oh enggak, beda kelas enggak. Kalau ada OSIS tuh di IPB tuh ada jalur sendiri, jadi bisa masuk lewat jalur itu. Nah, mungkin selanjutnya bakal dilanjutin sama kakak saja. Jadi di komunikasi digital dan media ini di semester 2-nya itu ada namanya mata kuliah festival budaya, di mana festival budaya itu tuh nanti kita tuh harus membuat acara ya di alun-alun Kota Bogor. Nah, oke, selanjutnya aku terima kasih dulu nih sama Kak Aurin udah ngejelasin tentang IPB dan jurusan Komunikasi Digital dan Media. Betul banget tadi yang dibilang sama Kak Aurin, kita ada mata kuliah yang namanya festival, namanya Komunikasi Lintas Budaya, di mana di sini tuh kita ada proyek dan tugas yang bisa dibilang cukup keren karena kita bakalan ngebuat festival budaya yang akan dilaksanakan di alun-alun Kota Bogor, yang akan dilaksanakan pada Minggu 18 Mei dan jamnya dari jam 6:30 sampai jam 9. Di sini, di festival budaya ini kita akan ada 22 budaya yang akan menampilkan berbagai macam tarian, cerita daerah, alat musik dan musik-musik dari daerahnya masing-masing, serta kalian juga bisa nyicipin gitu ya, nyicipin makanan dan minuman dari berbagai budaya yang pastinya itu gratis dan gak ada tiket sama sekali. Nah, di sini tujuan kita mengadakannya yaitu untuk revitalisasi budaya atau penguatan budaya, di mana kan kita sebagai generasi muda tuh agak kurang ya kalau misalnya mengenal budaya sendiri gitu. Nah, di sini tuh festival budaya itu diadakan untuk menguatkan terkait tentang festival budaya ini. Lalu selanjutnya ada melestarikan warisan budaya, memperkuat identitas, meningkatkan kesadaran terhadap kekayaan budaya Indonesia. Selanjutnya. Oke, di sini kita festival budaya kan mengadakan 22 budaya ya. Nah, kita dari salah satunya yaitu Sulawesi Utara bersama kami Gematana Minahasa. Lalu selanjutnya. Oke, sebelumnya kita jelasin dulu kali ya Sulawesi Utara. Mungkin kalian udah nggak asing ya, karena kan kita tinggal di Indonesia pasti kenal lah gitu. Masa istilahnya namanya juga pasti udah kenal. Sulawesi Utara atau Sulut adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi Indonesia, dengan ibu kota terletak yaitu di Manado. Nah, suku Minahasa sendiri merupakan suku yang paling dominan atau suku yang paling banyak yang ada di Sulawesi Utara, dengan berbagai macam suku lainnya seperti Tontemboan, Tombulu, Tondano, Tonsea, dan Ratahan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada budaya dari Sulawesi Utaranya sendiri, yaitu dari segi bahasa, yaitu yang tadi dibilang ibu kotanya merupakan ibu kota Manado, maka akan ada bahasa Manado, bahasa Minahasa, bahasa Sangihe, bahasa Melayu Manado. Nah, untuk rumah adatnya sendiri, rumah adat dari Sulawesi Utara itu disebut wale atau wale wangko. Nah, di sana wale atau wale wangko itu berbentuk rumah panggung, di mana rumah itu tuh dibangun melalui tiang-tiang yang dibentuk, jadi rumahnya itu ada di atas dan dibangun secara kokoh gitu. Lalu selanjutnya agama dari Sulawesi Utara itu mayoritas Kristen dengan persenan yaitu sekitar 63,3%. Di mana Sulut juga dikenal dengan toleransi antar umat beragama yang tinggi. Ini karena mayoritasnya berupa agama Kristen, ada juga objek dari wisata alamnya yaitu bernama Patung Tuhan Yesus Memberkati. Oke, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan sama Kak Arum. Baik, selanjutnya di sini ada budaya dari alat musik tradisional, upacara pernikahan, festival budaya dan budaya sosial. Nah, dari alat musik tradisional itu ada kolinteng dan bambu klarinet. Nah, maksud dari seperti itu adalah alat musik yang terbuat dari kayu dan
yang digunakan itu secara dipukul. Sedangkan dari bambu klarinet itu adalah yang digunakannya secara ditiup, itu terbuat dari bambu. Terus selanjutnya di sana ada upacara pernikahan. Nah, upacara pernikahan ini disebut dengan toki pintu. Jadi maksud toki pintu itu adalah mengetuk pintu. Nah, jadi adat yang melambangkan pembukaan pintu gerbang ke pernikahan. Selanjutnya di sini ada festival budayanya. Festival budaya yang diadakan Sulawesi Utara ini, yang dimana itu untuk menarik wisatawan saat berkunjung ke festival budayanya. Di sini ada seperti Tonguhan Inte, Polawat Festival atau disebut dengan TIFF, dan Festival Pesona Bunaken. Dan selanjutnya di sini ada budaya sosial yang ada di Sulawesi Utara. Nah, di sini ada Mapalus. Jadi Mapalus itu adalah kerja sama atau gotong royong. Nah, jadi ada suatu kebiasaan yang digunakan di Sulawesi Utara itu yang dimana menggotong rumahnya saat ingin berpindah. Jadi pada saat mereka ingin berpindah rumah, jadi mereka itu tidak membangunnya dari awal, melainkan mereka itu digotong secara bersama-sama ke tempat lainnya. Next. Nah, sifat tokaan. Jadi sifat tokaan itu ini adalah lagu ciri khas yang ada di Sumatera Utara. Nah, sifat tokaan adalah seorang putri cantik dan baik hati yang memiliki kekuatan gaib untuk masyarakatnya. Nah, pada suatu kejadian di mana si putri ini mengorbankan dirinya saat ingin dinikahi oleh Raja Sembrangnya. Ia mengubah dirinya menjadi batu. Nah, terus selanjutnya di sini ada lagu daerah sifat tokaan. Jadi lagu daerah sifat tokaan itu lagu kasih sayang dari ungkapan seorang ibu kepada anaknya yang hendak merantau. Halo teman-teman. Udah pada kenal aku kan tadi? Siapa namanya? Oke, langsung aja teman-teman, jangan waktu. Jadi kali ini kita ada sesi ice breaking. Nah, games yang pertama itu kita ada oper-operan penghapus aja kali ya. Jadi nanti penghapus itu dioper dari situ sampai ke belakang dan nanti kita pakai lagu. Dan siapa pas lagunya berhenti itu yang kena ya. Nanti kan teman-teman? Oke. Dan yang kena itu nanti bakal aku kasih pertanyaan. Jadi kalian tadi harus simak ya PPT-nya karena tadi oke? Enggak ya teman-teman? Ini ada yang udah tahu, udah pernah dengar belum nih lagu sifat tokaan? Masa? Iya. Di TK nggak ada nih? Mana ingat? Iya, tahu judulnya. Oh, kita Tapi bisa nyanyi? Enggak. ya jadi teman-teman udah pada tahu Sulawesi Utara atau kayak masih asing gitu. Atau ada yang orang Sulawesi Utara di sini? Jadi Apa sih, Rek? SMA belum kan? ya udahlah. Teman-teman, ini nggak pakai speaker jadi didengarin baik-baik ya teman. Mulai dari dua, tiga. Di sini. Ke depan lo.
banget baru masuk tadi. Kira-kira teman-temannya ada yang tahu nggak? Ada yang bisa bantuin nggak? Tadi perhatiin soalnya. Aja deh. Oke, ada pertanyaan. Nih, bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari di masyarakat Manado adalah yang pertama, ada pilihannya nih ya. A. Bahasa Melayu Manado. B. Bahasa Bali. C. Bahasa Bugis. A. Bahasa Melayu Manado. Foto dulu, boleh dong foto. Ya udahlah. Kasih Anas. Oke, teman-teman, satu games lagi. Kali ini gamesnya agak beda. Kalian ada yang udah pernah denger games pingpong belum? Oke, aku kasih contoh langsung aja kali ya. Mungkin boleh dong volunteer. Berapa? Adit. 8. Ayo. Ya udah, 3 orang dulu deh sini. Adit. Udah 3 orang. Maju Gim. Depan. Kalau nggak ada yang maju aku ambil. Boleh dong, baris tapi agak setengah lingkaran gitu. Jadi nanti gamesnya itu kan ada pingpong pam. Jadi gini, coba dipraktekin dulu kali ya. Jadi gini ya, misalnya kita bertiga dulu ya. Aku sebutin pingpong pam ya. Nah, setiap ngomong Pam, itu kita harus menunjuk orang. bebas itu aja tapi Di sini, ya, di sini. Oh, di sini Yang enggak. lain. Wah. Nah, misalnya Gimana? Fokus harus fokus. coba dulu ya. Coba. Ping, Pam. ping. Gak gitu, gini. Misalnya yang ditembak pam. Misalnya aku tadi kan pam gitu ya. Terus aku tuh ngomongnya ping gitu. Tiap yang nembak pam ngomongnya ping. Tapi jangan nunjuk. Jadi nunjuknya kalau Di misalnya pam doang. Coba lagi deh. Ping, Pong. Pam. ping. Lanjut. Jadi arahnya tuh searah. Iya, jarum. Jadi ke sana. Berarti sini. Iya. Ping, pong, pam, Ping. pong, pam. Nah, jadi kalau misalnya selain pam itu nggak boleh nunjuk. Iya. Jadi Oh, kalian iya. cium. Oh. Kalau gerak, Kalau gerak keluar. Oke. Jadi nanti sistemnya ini kan kalah nih. Kita eliminasi, kita sesuaiin 1 orang atau 2 orang buat menjawab pertanyaan kita. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Kita buat pertanyaan lagi. Terus keluarnya gimana? Ini kita sisain dulu. Nanti kalau misalnya kamu nunjuk pink tapi nunjuk itu keluar. Karena yang boleh nunjuk yang boleh. jadi misalnya aku pam. Enggak. Jadi misalnya kamu nunjuk pink, dia nunjuk pink. Oh. Kita yang salah aja yang keluar. Oke, ya gitu. Ngerti kan? Ngerti. Kayaknya yang jauh udah pada ngerti ya? Boleh. Ayo. Iya, Ayo sini.
Oh iya, unjuk ya? Iya dong. Oh jadi yang menang yang ini, yang jawabannya. Coba Mas Farah dari kamu. Ya, 1, 2, 3, ping. Pong, pong, ping, Pong. pong, ping. Dari sini. Ya. Ping. Pong. Ping. Warung enggak? I'm sorry. Nah ini ya, bener ya. Kue khas Manado yang terbuat dari kelapa, susu, dan telur. Rasanya manis dan lembut. Itu apa namanya? Surabi. Oke teman-teman, segitu dulu ice breaking dari aku ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Sekian dari aku, dadah. Nah, setelah breaking tadi kita akan lanjut ke kesenian. Yang pertama itu ada tari kabasaran. Nah, tari kabasaran ini muncul dari tradisi warane atau kesatria Minahasa yang bertugas untuk melindungi kampung. Kabasaran sendiri berasal dari kawasaran yang berarti itu kuat, disegani, dan berkuasa. Selanjutnya ada tari ente yang terinspirasi dari ritual sumolo, tradisi menempati rumah baru, dan tradisi marambak atau menghentakkan kaki di lantai rumah untuk uji kekuatan dan kekokohan. Selanjutnya ada kuliner. Nah, kuliner ini yang pertama ada bubur Manado. Bubur Manado ini sering disebut tinutuan oleh masyarakat Sulawesi Utara. Bubur Manado sendiri ini campuran dari berbagai sayuran yang berwarna hijau dengan ikan cakalang. Dan makanan ini juga bisa menjadi makanan pergaulan. Selanjutnya di sebelah sini ada kelapa kental yang dikenal sebagai kue khas Manado dengan bahan dasar kelapa, tepung terigu, susu, mentega, dan telur. Lalu selanjutnya ada apel bakar, yaitu memiliki perpaduan rasa lembut dan manis yang berasal dari bahan-bahan seperti tepung terigu, tepung beras, daun pandan, kenari, dan gula merah sebagai komponen utama. Dan yang terakhir ini ada sirsak yang terbuat dari yaitu buah sirsak yang segar, dan es ini memadukan rasa manis dari buah sirsak dan es batu. Selanjutnya ada baju adat. Baju adat sendiri itu yang pertama ada baju kabasaran yang berasal dari Minahasa. Baju kabasaran ini sendiri awalnya dipakai oleh pemimpin adat dalam acara penting.
Pakaian ini juga dihiasi dengan ornamen-ornamen khas sebagai simbolis status dan identitas budaya. Tari Kabasaran itu, baju Kabasaran sendiri ini terbuat dari kain tenun berpola khas. Lalu baju Kabasaran ini menjadi warisan budaya yang tetap dilestarikan. Selanjutnya ada baju adat pengantin, ada karai dan buyang. Baju adat dari Minahasa. Untuk kurai itu sendiri biasa dikenakan oleh laki-laki yang terbuat dari warna hitam dan berbentuk seperti kemeja lengan panjang. Selanjutnya itu buyang yang dikenakan oleh perempuan yang terbuat dari kulit kayu yang berbentuk dengan kebaya, lengan panjang dengan rok menyerupai ekor seperti ikan duyung. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan banjir. Oke, halo teman-teman semuanya, masih semangat gak? Coba ini diperhatikan lagi soalnya ntar di kuis bakal ada soal yang berbau-bau ini. Dan nanti ada hadiah lagi teman-teman, bukan stiker ya, bukan stiker, ada lagi. Bukan. Oke, mungkin biar cepat aja ya. Di wisata alam ini ada dua yang terkenal di Sulawesi Utara. Yang pertama ada Pantai Paal, yang kedua ada Bunaken. Mungkin ingat aja. Mungkin diingat aja namanya ya. Pantai Paal dan Bunaken, oke? Lanjut. Oke, di sini di Sulawesi Utara ada fakta menarik. Coba, boleh dong dijelaskan slide-nya. Yang pertama ada Waruga kuburan batu kuno. Jadi yang uniknya, teman-teman, kalau kuburan itu apa sih posisinya? Tidur. Nah, di Waruga kuburan batu kuno ini posisi mayatnya duduk. Enggak gitu dong. Tenang. Selanjutnya ada sekolah pendidikan guru pribumi. Jadi di zaman sejarah atau penjajahan, suku Minahasa ini ngediriin dulu sekolah pendidikan guru pribumi teman-teman. Jadi mereka gak takut gitu loh akan adanya penjajahan pada saat itu. Jadi bisa diwariskan kalau misalnya Sulawesi Utara ini sangat kenal dengan pendidikannya. Ingat aja kata kuncinya ya, Sulawesi Utara pendidikan dan juga Waruga batu kuno itu posisi jenazah yang duduk. Oke, mungkin boleh dong di next slide teman-teman. Oke, selanjutnya ada kuisis. Mungkin sebagai penutupan presentasi kita, boleh dong Kak Sofia dikasih ini. Sampai dipulih ya? Mau boleh diambil? Boleh. Sama satu orang aja deh, dua deh. Nah, jadi yang satunya ngasih ini yang punya Adit. Wakil dan Kelas kerja tuh. Adit. Kalau gitu. Wakil gitu. Duduk itu Adit. Ketua kelasnya males-malesan kan? ada jaket aku kalau Yang udah dapat HP boleh dong di video aja. Di kuisisnya teman-teman ya. Kalian ada grup kelas gak? Ada dong. Nanti aku share linknya ke adiknya. Boleh nanti di share ke teman-temannya ya. Boleh. Udah. Boleh dong nomornya. Gak dia enggak?
Kan juga. Lu udah Lu mau ngecip? Kalau yang bisa buka website Puisis Kodenya yaitu 21. udah semua? Dua satu 7062. 7062. Baru 14 ya teman-teman. Ada yang belum ada yang berkenalan. 12. Aman kan? Nah, kita kebetulan ada setengah waktu juga, jadi mari kita ambil yang duluan selesai ya. Jam pelajaran ke-8 telah berakhir. Mari beristirahat. Dibantuin semua ya. Ya, dimulai ya. Kalian pertama. Joshua siapa Joshua? Oke, yang namanya yang nickname-nya Joshua yang mana? Ini pertama ya? Boleh dong, maju. Oh, bisa cepat banget sih. Oke. Ada fiturnya boleh dimatiin aja tadi fiturnya. Oke, boleh dong Kak Mawa dikasih hadiahnya. Oke, terima kasih aku kan sudah menonton ini, jadi aku bakal kasih ini buat kamu. Iya,
Lebaran semuanya dong, ayo. Ya, kecil. Ayo dikalian aja semuanya. Iya, paham udah. Stop. Oh. Saya lagi. Boleh tadi sharing ke teman-teman aja, berdoa soalnya itu. Harganya 1.000, pajaknya 1.000. Mau bisa enggak? Itu beli parkiran. Kira-kira mau bisa enggak makanannya? Jos. Ada. Nah, mungkin karena kita udah menyelesaikan kuisnya juga, teman-teman udah pada bisa. Sebenarnya masih banyak tadi yang 100, cuman mungkin kalah cepet aja kayaknya ya. Mungkin langsung aja kita tutup presentasinya karena juga kalian sudah ini jam apa? Istirahat ya? Udah, maaf udah ngeganggu. Sebelum ditutup nih, tadi kita mau koreksi dulu nih ulang. Jadi karena ini acara kita mau nih teman-teman yang di sini tuh ikut berpartisipasi di acara kita dan support Sulawesi Utara nanti. Di mana tadi tempatnya? Tahun-tahun sebelumnya udah ada. Oh iya, di mana? Oke, siap, berarti tahu. Kabarnya kita tandain ya bukannya dari siapa, jadi kalau nggak datang kita sambung lagi ya. Kira-kira yang mau datang siapa nih? Tahu. Ya. Nah, sebelum kita tutup, boleh kali kita presentasi dulu ya. Sekalian jargonnya. Nanti ada jargon juga. Jadi kalau misalnya kita bilang Festival Budaya Sulawesi Utara, jawabannya torang semua basudara. Oke? Ini. Oke, ini. Coba di zoom dong, Kak. Torang semua basudara. Tadi aku ngomongnya nanti Gematana Minahasa ya, baru kalian jawabnya torang semua basudara. Oke? Mungkin boleh yang agak di ujung-ujung rapat ke tengah biar istirahat pada mau istirahat gitu. Terima kasih yang lo. Sarkas ya? Iya. Mungkin boleh foto dulu kali ini. Oke, foto aku. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Boleh sekarang jargon teman-teman, tadi masih berapa kan? Masa lu pasti. Ayo. Satu sama.